Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Khairunisa yang berjaga pada shift pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Rina ya Bu ya. Baik, benar ya Bu, sesuai dengan gelang yang dikenakan Ibu. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir yang bertujuan untuk merumuskan diagnosa keperawatan dan evaluasi keaktifan intervensi terapeutik. Di sini saya akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, saya akan menjaga privasi. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Jika tidak, mari kita mulai ya Bu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melakukan penilaian Apgar terlebih dahulu. Penilaian Apgar itu meliputi satu warna kulit, yang kedua adalah denyut jantung, yang ketiga adalah refleks, yang keempat adalah otot, yang kelima adalah pernapasan. Untuk yang pertama saya akan menilai pada warna kulit. Jadi saya melihat bayi yang baru lahir ini berwarna kemerahan, yaitu untuk kemerahan sendiri mendapatkan skor 2. Lalu yang kedua akan melakukan penilaian denyut jantung menggunakan stetoskop. Denyut jantungnya sendiri adalah 110 kali per menit. Berarti denyut jantungnya sendiri adalah normal dengan skor 2. Yang ketiga adalah saya akan mencubit bagian tangan bayi, apakah nanti bayi menangis atau tidak. Baik, sudah saya cubit, bayi menangis dengan kuat. Berarti untuk skornya sendiri juga 2. Keempat, saya akan menilai otot pada bayi. Saya melihat bayi ini sangat aktif, lalu menendang-nendang. Berarti untuk skornya sendiri adalah 2. Untuk pernafasannya sendiri, saya melihat bayi ini bernafas teratur dan menangis sangat kuat. Lalu untuk penilaiannya adalah 2. Untuk total skor Apgarnya yaitu 10, kategori normal. Jadi bayi ini adalah bayi yang normal. Melakukan pemeriksaan antropometri yang meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Pertama saya akan melakukan antropometri untuk berat badan. Ditimbang dulu ya, Dik ya. Untuk berat badan bayi tadi yaitu 3 kg. Lalu yang kedua saya akan melakukan antropometri panjang badan bayi. Baik, untuk panjang badan bayi setelah saya ukur adalah 51 cm. Lalu yang ketiga saya akan mengukur lingkar dada bayi. Untuk lingkar dada bayi sendiri adalah 35 cm. Lalu yang selanjutnya akan mengukur lingkar kepala bayi. Untuk lingkar kepala bayi adalah 34 cm. Berarti bayi ini normal. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah saya akan menginspeksi bagian kepala, yaitu bagian rambutnya dulu. Di bagian rambut jumlah rambutnya tebal dan warna rambutnya hitam serta rambutnya merata. Yang kedua adalah di bagian bahu ada sedikit lanugo, lalu tidak ada malu, tidak ada mau lagi. Lalu untuk mata sendiri tidak ada juling. Selanjutnya untuk sensitif matanya saya akan memeriksa menggunakan senter. Untuk sensitif matanya pada bayi ini matanya berkedip ketika saya. Untuk bagian mata tidak ada keruan dan tidak ada edema. Untuk warna pupilnya berwarna hitam. Saya selanjutnya akan memeriksa bagian sensitivitas telinga. Menggunakan sebuah lonceng, saya akan membunyikan lonceng ini di sekitar telinga. Apakah nanti bayi akan berespon atau tidak. Baik, bayi merespon mencari sumber suara tersebut. Untuk pernafasan sendiri saya melihat tidak melalui mulut, pernafasannya normal, tidak tersengal-sengal. Untuk bagian hidung sendiri saya akan mencoba untuk menekan-nekan. Bagian sini tidak ada edema dan tidak ada kemerahan, lalu tidak ada sekret juga. Hidungnya juga terlihat simetris. Untuk mata sendiri tadi juga terlihat simetris, antara sisi mata kanan dan sisi kiri sama. Lalu saya akan memeriksa di bagian mulutnya berwarna kemerahan. Lalu saya akan memeriksa di bagian lidah. Untuk warna lidah sendiri saya melihat lidah berwarna kemerahan, dan untuk gusi sendiri gusinya juga berwarna kemerahan. Untuk lidah tidak ada bercak-bercak putih ataupun bercak-bercak lainnya. Untuk lidah sendiri normal. Gunakan jari manis saya untuk masukkan ke dalam mulut tadi. Jadi untuk bayi sendiri bisa menghisap dengan normal. Saya tadi sudah memasukkan jari
kelingking saya, lalu bayi sudah mengisap dengan normal, sudah bisa mengisap dengan normal. Lalu saya akan mengelap pergerakan leher. Untuk pergerakan leher sendiri, bayi bisa bergerak ke kanan, ke kiri, dan tidak ada edema dan juga tidak ada trauma pada pergerakan leher. Lalu saya akan beralih ke lengan. Nah, bentuk lengannya sendiri simetris antara lengan sisi kanan dan lengan sisi kiri. Lalu tidak ada trauma leher dan tidak ada kelipatan yang berlebihan. Lalu selanjutnya saya akan beralih ke dada. Untuk dada sendiri bentuknya simetris, dada kanan dan dada kiri. Tidak ada ekstraksi, tidak ada kemerahan, tidak ada edema. Lalu pergerakannya kan dada kanan dan kiri itu normal. Lalu pernafasannya sendiri juga normal, tidak tersengah-sengah. Saya akan menekan-nekan di bagian dada. Bayi tidak menangis, berarti tidak ada nyeri dan tidak ada fraktur di bagian dadanya. Lalu selanjutnya saya akan melihat di bagian putingnya, tidak ada air susu yang keluar dari bayi. Selanjutnya saya akan memeriksa frekuensi untuk pernafasannya sendiri. Baik, untuk denyut jantungnya sendiri normal 110 kali per menit. Lalu tidak terdengar bising usus di bagian denyut jantung bayi, berarti bagian dada bayi normal. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa di bagian abdomen. Untuk perutnya itu simetris, tidak terlihat menggembung, mempalpasi bagian perutnya, tidak ada benjolan untuk bagian perutnya. Lalu saya melihat tidak ada edema, tidak ada kemerahan. Lalu saya akan melihat limfa. Nah, limfa ini teraba 1 cm di bawah arkosta. Di sini teraba limfa 1 cm di bawah akut kosta. Lalu selanjutnya saya akan meraba ginjal. Ginjalnya juga teraba 2 sampai 3. Nah, ginjalnya juga teraba. Lalu untuk denyut nadinya sendiri saya akan meraba di bagian selangka bayi. Untuk denyut nadinya sendiri teraba. Saya akan memposisikan bayi tengkurap seperti ini. Lalu saya akan meraba. Nah, untuk tulangnya belakangnya sendiri teraba utuh. Tidak ada benjolan juga. Lalu tidak ada kemerahan dan tidak ada trauma. Tidak ada massa dan tidak melengkung untuk tulangnya sendiri. Tidak ada bukaan juga. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas atasnya tidak ada kemerahan juga dan tidak ada edema, tidak ada benjolan. Saya akan meraba. Bayi tidak menangis, berarti tidak terdapat nyeri. Lalu tidak ada kelumpuhan, bisa bergerak dengan aktif. Lalu jari-jarinya utuh, terlihat 5 jari, dan juga untuk jari-jarinya sendiri itu normal. Jari-jari kakinya juga normal, bergerak dengan aktif. Lalu untuk jumlahnya juga normal 5. Lalu tidak ada trauma juga di bagian kaki. Lalu tidak ada kemerahan dan tidak ada pembengkakan di bagian kaki dan tidak mengalami kelumpuhan di bagian kaki. Selanjutnya saya akan melihat di bagian genitalia. Untuk bagian genitalia saya akan menginspeksi di bagian genitalia. Untuk bagian genitalianya sendiri labia mayora menutupi minora. Lalu selanjutnya lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Lalu tidak ada edema, tidak ada kemerahan, tidak ada cairan. Saya akan memeriksa bagian anus dan rektum. Di bagian anus ini bayi sudah bisa berkemih dalam waktu 24 jam. Bayi tidak ada kelainan di bagian anus, tidak ada utrenesia anus. Lalu letak anusnya juga normal. Saya akan melakukan pemeriksaan kulit. Saya akan menginspeksi bagian kulit bayi. Nah, kulit bayi ini tidak ada ruam, tidak ada bercak-bercak, kemerahan, rambut halus di bagian tubuh bayi, terutama di bagian belakang punggung bayi masih terlihat lanik. Pada saat refleks pada bagian mata. Nah, saya di sini akan memberikan sorotan cahaya, yaitu saya akan menyentari mata bayi. Nanti responnya berkedip atau tidak. Baik, saya sudah melakukan pemeriksaan refleks pada bagian mata. Bayi normal, matanya berkedip ketika saya memberikan cahaya di bagian mata dengan menggunakan senter. Lalu selanjutnya saya akan memberikan dengan menggunakan hammer di bagian telapak bayi.
apakah bayi untuk melihat apakah bayi merespon atau tidak. Saya goreskan tadi, bayi merespon, kakinya menendang-nendang seperti. Lalu selanjutnya saya akan mentengkurupkan bayi untuk melihat apakah bayi merangkak atau tidak. Setelah saya tengkurupkan bayi membuat gerakan merangkak dengan normal. Berarti bayi ini memiliki refleks yang normal. Lalu selanjutnya saya akan memberikan refleks moro kepada bayi dengan cara memukul meja. Nanti apakah bayi merespon atau tidak? Bayi merespon, jari-jarinya menggenggam. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks palmar grasp, apakah bayi bisa menggenggam atau tidak. Saya akan meletakkan ibu jari saya ke bagian jari-jari ke tangan bayi. Nah, setelah saya meletakkan ibu jari saya di bagian telapak tangan bayi, nah bayi menggenggam dengan kuat. Ya, saya akan memeriksa refleks rotting. Saya akan menggoreskan tangan saya ke sudut bagian mulut bayi di bagian tengah bibir, sudut kiri, bagian kiri ya. Nah, bayi merespon, bayi memutar ke arah sudut yang sudah saya goreskan tadi. Yang terakhir adalah pemeriksaan menghisap. Saya akan memberikan bayi botol. Apakah nanti bayi bisa menghisap dengan kuat atau tidak? Dengan normal, dengan kuat, dapat menghisap stimulasi. Pemeriksaan bayi baru lahir ini sudah selesai ya Bu ya. Jadi untuk hasil pemeriksaannya bayi Ibu ini normal dan tidak memiliki kelainan. Baik Ibu, ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, jika tidak, saya akan kembali ke ruang jaga perawat. Jika nanti Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa berdatang ke ruang jaga perawat atau Ibu bisa memencet tombol yang ada di sebelah kanan Ibu. Baik Bu, saya kira cukup sekian ya Bu pemeriksaan pada hari ini. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.